Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Tania Septiani. Aku bersama teman aku yang bernama Puspita Natanegara dan Stefanus Tanjung. Di sini kita akan menunjukkan langkah-langkah membuat database di PHP MyAdmin. Keep on watching. Langkah pertama untuk membuat database ini, kita harus memiliki SMPP. SMPP ini digunakan untuk menjalankan PHP MyAdmin. Nah, kalian bisa dapatkan SMPP ini di internet. Cari aja SMPP yang sesuai dengan bit laptop kalian. Nah, yang pertama kita harus membuka aplikasi SMPP-nya terlebih dahulu. Untuk membuka aplikasi ini kita ada 3 cara ya. Yang pertama kita bisa lewat menu start, terus cari yang SMPP control panel. Kalau udah terpasang juga ada di menu taskbar, itu juga ada, terus atau di desktop kalau udah diatur. Nah, kemudian jika sudah terbuka, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Lah, yang harus diklik start yaitu Apache dan MySQL. Nah, di sini kenapa harus yang Apache dan MySQL? Karena yang keduanya ini untuk menjelaskan PHP MyAdmin. Kalau udah muncul port angka-angka tersebut, berarti dia udah bisa digunakan, udah bisa jalan. Nah, jika sudah, kemudian kita bisa membuka browser seperti Google Chrome ini, terus kalian tulis PHP MyAdmin untuk membuat database. Nah, jika sudah menuliskan PHP MyAdmin, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilan PHP MyAdmin. Ini PHP MyAdmin ini bisa diakses cuman pakai SMPP ya. Terus kalau kita bikin database, kita harus klik yang new tersebut. Nah, di situ akan muncul database name. Nah, database name ini nanti digunakan untuk membuat database apa yang kita butuhkan. Karena kelompok kami menggunakan database perpustakaan Kota Surabaya, jadi di sini saya akan membuat DB perpustakaan Kota Surabaya. Kenapa harus pakai DB? Karena ini biar memudahkan aja kalau itu database gitu. Kalau sudah selesai langsung pencet yang tombol create. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini untuk membuat tabel-tabel entitas. Nah, kalian mau pilih tabel apa, tinggal masukin nama di sini. Kemudian number of column ini berapa kolom yang kalian butuhkan untuk membuat atributnya nanti. Nah, kalau sudah, nah contohnya seperti ini, tabel koleksi cetak TB dengan nama TB koleksi cetak. Nah, number of column-nya ternyata yang dibutuhkan ada 7. Kemudian ada tanda panah ke bawah dan ke atas. Nah, ini gunanya untuk menambah kolom yang kita butuhkan. Jadi kalau ke atas itu semakin membesar, kalau yang ke bawah itu berarti semakin kecil. Nah, kalau udah kita pencet go, terus kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada nama. Nah, kemudian yang nama ini digunakan untuk menamai atribut tabel koleksi cetak nanti. Jadi misalnya ada kode koleksi, kemudian penerbit, seperti itu. Nah, yang tipe ini adalah satuan yang dipakai untuk menggambarkan kolom ini. Di sini ada 4 macam. Jadi ada int, varchar, dan text, dan date. Nah, kalau int itu bentuknya biasanya angka, kalau varchar itu bisa gabungan dari angka dan huruf atau simbol juga.
Jadi voucher ini sifatnya universal. Kalau tes itu ya isinya adalah huruf-huruf aja. Kalau yang get ini untuk memasukkan data yang berbentuk tanggal-tanggal. Nah, untuk bagian link ini digunakan untuk berapa panjang karakter yang dibutuhkan. Jadi misalnya kalau nama membutuhkan hanya misalnya 20 karakter saja, jadi kita bisa ngatur berapa maksimal panjang nama yang diisi. Nah, untuk bagian default, collection, dan atribut ini bisa langsung di skip ya, kemudian ada null index. Nah, di bagian null ini kan ada hanya kotak centang gitu ya, jadi ini gunanya untuk apakah kolom tersebut harus wajib diisi oleh para pengguna atau tidak. Jadi kalau misalnya kita centang berarti harus diisi, kalau tidak ya berarti tidak wajib untuk diisi. Nah, kalau yang di bagian indeks di sini itu ada primary, ada unique, ada index, ada full text atau spasial. Nah, di sini untuk menandai bagian mana yang digunakan untuk kolom apa yang digunakan untuk primary key gitu. Jadi kayak misalnya NIP itu kan primary key-nya gitu. Nah, untuk yang bagian AI ini biasanya itu digunakan untuk pembeda. Jadi misalnya kalau udah input 001 berarti kita nggak bisa input 001 lagi, nanti dia akan otomatis melanjutkan ke 002. Nah, untuk bagian selanjutnya itu bisa di skip ya, jadi tidak terlalu penting. Nah, kemudian di sini saya akan mencontohkan bagaimana sih membuat tabel koleksinya. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu atribut apa aja sih yang ada di koleksi cetak itu. Jadi ini misalnya kalau kode koleksi, namanya kode koleksi, terus memilih tipe apa. Nah, kita pakai tipe varchar. Terus kemudian panjang maksimal untuk kode koleksi ini sesuai bisa disesuaikan dengan perkiraan kita aja ya, berapa sih panjangnya yang dibutuhkan untuk kode koleksi ini gitu. Nah, misalnya di sini saya menggunakan angka 20 untuk panjang maksimal karakter untuk kode koleksi. Kemudian geser ke indeks. Nah, indeks karena kode koleksi itu sifatnya tidak boleh sama, jadi dia ini adalah primary key. Jadi kita pilih yang primary. Yang lainnya tidak perlu diperhatiin, jadi hanya itu aja yang perlu diisi. Yang kemudian ada kolom author ini kan dibutuhkan untuk koleksi tersebut penulisnya siapa, jadi untuk mendeskripsikan kita pakai tipe varchar saja. Terus kemudian lengthnya kita bikin 250. Kemudian ada kolom judul tabel koleksinya. Nah, di judul ini juga kita pakai tipe yang varchar aja. Terus kemudian maksimal karakternya kita isi misalnya 250 ya. Kemudian ada tahun cetak, jadi ini untuk mendeskripsikan tahun berapa koleksi tersebut dicetak. Nah, kita pakai varchar juga ya. Kemudian panjang karakternya maksimal 10 ya, ini bisa dikira-kira lah ya, berapa yang dibutuhkan. Kemudian kita lanjut ke tempat cetak ini untuk mendeskripsikan nanti koleksi ini dicetak di daerah mana. Kemudian kita pakai tipe varchar juga. Terus ke length ini kita pakai 50 karena kan biasanya ada kabupaten gitu kan ya, panjang. Terus ada penerbit ini juga pakai varchar.
terus lainnya kita pakai 250. Terus yang terakhir ini kita pakai jenis koleksi cetaknya. Nah, kita pakai parchar, terus kemudian lainnya kita buat. Terus kemudian di sini kita panjangnya bisa kita bikin 50. Nah, di sini kita juga bisa memilih kolom mana yang sekiranya bisa dijadiin foreign key. Nah, indeks di sini sebagai pengganti dari foreign key. Jadi kalau di PHP My Admin itu namanya indeks. Nah, kalau sudah selesai semuanya, klik save ya. Terus nanti akan muncul tabel seperti ini. Nah, berarti proses membuat tabel tersebut sudah selesai. Terus di sini kita akan menginput data-data untuk memasukkan di tabel tersebut. Nah, untuk mengisi data-data untuk digunakan untuk tabel koleksi cetak, kita bisa milih di insert. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kan ada atribut-atribut tadi udah muncul semuanya. Terus ada value. Nah, value ini tempat buat input datanya. Nah, ini contohnya kode koleksi itu kita pakai maksimum 6 angka ya, random aja, misal ini contoh kan ya. Nah, ini seperti ini. Terus ada author kita bisa pakai contoh seperti PD baik. Terus kemudian kita ngisi judul. Nah, judulnya ini bisa kita judulnya Dilan. Dia adalah Dilanku. Karena kan PD baik ini terkenal dengan karyanya yang Dilan itu ya, yang viral. Terus ada tahun cetak ini, kalau Dilan ini dicetak pada tahun 2014. Kemudian, nah, tempat cetak ini merupakan tempat di mana buku tersebut dicetak. Jadi misalnya ini adalah di Jakarta, yang kemudian penerbitnya ini, penerbit buku itu siapa, jadi misalnya Pastel Books. Kemudian jenis buku ini itu apa. Nah, kalau sudah selesai semuanya, kita pencet go saja, yang kemudian kalau tandanya itu kita bisa berhasil menginput data-datanya, berarti nanti ada tanda centang di atas itu yang one row insert, berarti dia berhasil mengisi data-data di tabel koleksi cetak tersebut. Kemudian di situ ada insert into. Lah, ini atribut-atributnya tadi apa aja, kayak tabel koleksi atribut dari tabel koleksi cetak itu ada kode koleksi, author, judul, tahun cetak, tempat cetak, penerbit, dan jenis. Nah, ini values-nya ini isi dari data tersebut. Jadi tadi kode koleksinya, terus kemudian judulnya, penerbitnya siapa, PD baik gitu ya. Kemudian kita bisa lihat data tersebut di bagian browse. Nah, di sini kita bisa lihat tabel tadi, data-datanya bisa terlihat di sini. Terus kemudian ternyata misalnya kalau data yang kita input itu salah, kita bisa edit lagi di menu edit tadi ya. Terus kalau udah dipencet nanti kita seperti ini. Jadi kalau misalnya tempat cetaknya itu salah input, yang seharusnya Bandung jadi Jakarta, jadi kita bisa mengedit ulang tempat cetak tersebut, jadi datanya bisa diganti ya, bisa diedit. Nah, kalau misalnya data tersebut udah diganti, udah diedit, nah langsung kita klik go aja. Nah, kemudian nanti di tampilan browse akan ada updatean seperti di atas itu, one row affected. Nah, di situ nanti akan muncul updateannya. Jadi tadi kesalahan apa
yang harus diganti. Jadi tadi kan tempat cetaknya Jakarta, lalu kemudian kita ganti ke Bandung. Nanti di atas akan muncul updateannya. Oke, jadi kita mau coba bikin relasi dari database yang udah kita buat. Relasi yang menghubungkan tabel 1 dengan tabel lainnya. Pertama, kita buka dulu database yang kita pilih, yang sudah kita buat tadi. Di sini ada database Perpus Kota Surabaya yang menjadi contoh kita. Nah, terus buat ngerelasiin, kita pergi ke tombol more ini. Jangan sampai keliru teman-teman. Pilihannya di database bukan di tabel. Kalau di tabel nanti nggak muncul opsi more ini. Oke, jadi setelah opsi more, kita pilih designer. Nanti loading. Oke. Nah, sekarang kita mau coba ngerelasiin tabel kebutuhan koleksi pemustaka sama tabel staf divisi pengolahan koleksi. Kenapa sih kita kok pakai staf divisi pengolahan koleksi yang kita relasiin? Nah, itu karena kebutuhan koleksi pemustaka diatur sama staf divisi. Enggak sih, biasanya divisi, tapi yang gerak di lapangan kan staf divisinya gitu, bukan bukan kepala divisinya gitu. Nah, di sini aku cari dulu tabel kebutuhan koleksi dan staf divisi pengelolaan koleksi. Nah, ini ada koleksi kebutuhan pemustaka, kita udah dapet. Nah, cari lagi yang staf divisi pengolahan koleksi. Nah, ini kita dapat 2 tabel nih ya. Kalau relasi ini, pertama kita menghubungkan tabel 1 sama tabel yang lain, biar ada hubungan gitu loh. Nah, di sini kita nyoba staf divisi pengolahan koleksi sama tabel koleksi kebutuhan pemustaka. Di sini kita nyobain menghubungkan satu tabel primary key ke satu tabel foreign key lainnya. Jadi pertama kita harus cocokin dulu primary key mana yang kita pakai sama foreign key mana yang kita pakai. Nah, buat kasus ini kita coba sambungin primary key staf divisi pengolahan koleksi ke foreign key koleksi kebutuhan pemustaka. Pertama, kita ke sebelah kiri bagian tool, terus pilih create relationship ini buat hubungin tabel-tabel itu gitu. Kalau udah diklik nanti jadi warna hijau. Nah, nanti waktu digeser ada bawaannya gini, select reference key. Nah, reference key itu primary key gitu maksudnya. Nah, referensi key-nya itu Nah, reference key-nya itu koleksi kebutuhan pemustaka yang jenis koleksi, terus foreign key-nya itu nama staf divisinya. Jadi jenis koleksi langsung ditangani sama staf divisi gitu. Lalu kita pilih dulu reference key-nya atau primary key-nya gitu. Lalu kita klik kiri sekali, nanti berubah jadi select foreign key. Lalu kita bisa pilih foreign key staf divisi pengolahan koleksi, dalam hal ini namanya. Terus kita pilih aja. Nah, terus nanti ada beberapa opsi nih untuk kita pilih untuk hapus data atau memperbarui data gitu. Jadi secara sederhananya nih, cascade itu artinya kalau ada perubahan data di satu tabel, data lainnya itu juga ikut berubah gitu. Kalau ada yang dihapus, data lainnya juga ikut kehapus. Kalau nol, itu perubahan atau penghapusan jadi kosong gitu. Terus kalau yang no action itu yang nggak ada apa-apa gitu. Kalau yang restrict itu dilarang.
sesuai namanya tuh artinya kayak dilarang gitu. Jadi kalau mau hapus data atau update data itu nggak boleh. Jadi harus gimana ya, hapus dulu satu tabel gitu misalnya. Nah, buat contoh kita pakai yang cascade aja dulu. Jadi yang atas pakai klik cascade, terus yang bawah juga cascade. Jadi dua-duanya pakai cascade gitu. Terus nanti kita klik OK, terus nanti loading. Nah, ini kalau kita udah balik kayak gini, itu berarti data kita udah berhasil gitu eksekusinya gitu. Jadi bentar nunggu aku benerin dulu. Nah, ini jadi ada garis hijau sekarang yang nunjukin kalau oh ada relasi, ternyata relasinya jelaskan dari jenis koleksi ke nama. Nah, kalau misalnya kita mau close tapi kita mau tampilannya kayak gini supaya nggak nata-nata lagi, kita ke bagian kiri lalu save page, kita kasih nama. Aku akan kasih nama misalnya relasi tabel perpus kota Surabaya, lalu klik ini go. Jadi judulnya itu bisa berubah gitu, judulnya ganti jadi nama yang kita kasih tadi. Jadi lalu kita sekarang coba deh ke database, terus kita pilih more lagi, designer, tada, udah. Nah, jadi tampilannya udah nggak ribet lagi tadi karena kita udah save page gitu, jadi udah bagus sesuai yang terakhir tadi, nggak pakai ribet-ribet ngatur lagi. Oke, itu aja sih tutorialnya. Jadi ya itu nggak terlalu sulit kok, bisa. Nah, itu tadi adalah video singkat mengenai penjelasan database perpustakaan Kota Surabaya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.